Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Larasati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Selamat Sri. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana komunikasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam lingkungan masyarakat. Adanya suatu bahasa sebagai sarana komunikasi memudahkan manusia untuk saling menyampaikan pesan dan maksud yang akan diutarakan kepada orang lain. Komunikasi itu sendiri mempunyai arti suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak menuju pihak lainnya yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, komunikasi terdiri dari 4 fungsi, diantaranya sebagai berikut: menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Sebelum kita melangkah menuju pembahasan yang lebih jauh lagi, ada beberapa yang harus kalian ketahui mengenai unsur dalam komunikasi. Di antaranya, yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan atau orang yang memulai sebuah komunikasi. Yang kedua ada komunikan. Komunikan merupakan kebalikan dari komunikator, yaitu orang yang menerima pesan. Dalam konteks komunikasi massa, komunikan lazim disebut sebagai halayak, tujuan atau destination, pemirsa, pendengar, pembaca, dan target sasaran. Dalam komunikasi pemasaran, komunikasi disebut sebagai target pasar atau target konsumen. Yang ketiga ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Yang keempat, ada saluran komunikasi dan media komunikasi. Agar pesan yang disampaikan komunikasi sampai kepada komunikan, dibutuhkan saluran dan media komunikasi. Saluran komunikasi lebih identik dengan proses berjalannya pesan, sedangkan media komunikasi yang identik dengan alat benda untuk menyampaikan. Jadi, saluran komunikasi lebih umum daripada media komunikasi. Yang kelima, ada efek komunikasi, yaitu situasi yang diakibatkan oleh pesan komunikator dalam diri komunikannya. Efek komunikasi berupa psikologis yang terdiri dari 3 hal, yaitu kognitif, efektif, dan konatif. Ada pula jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, dan yang ketiga komunikasi tertulis. Komunikasi verbal adalah komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan, seperti pidato, presentasi, diskusi, dan dialog tatap muka. Dalam komunikasi verbal ini, pengirim informasi berbagi pemikirannya dalam bentuk kata-kata. Nada pembicaraan dan kualitas kata yang digunakan memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi verbal. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal, meliputi bahasa tubuh, gerak tubuh, dan bentuk tubuh. Dengan kata lain, si pengirim informasi tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu yang diinginkannya, namun dengan menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah atau gerak tubuh tertentu untuk mengirimkan informasi yang ingin disampaikannya. Kadang-kadang, bahasa tubuh atau ekspresi wajah ataupun gerak tubuh tersebut terjadi secara tidak sengaja. Contohnya, di saat kita bingung, kita akan refleks menggaruk tengkuk kita, atau di saat kita malu, pipi kita akan refleks memerah. Yang ketiga ada komunikasi tertulis atau written communication, adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai tanda, simbol, gambar, dan tipografi. Informasi atau pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat dicetak ataupun ditulis dengan tulisan tangan. Komunikasi tertulis ini sangat penting untuk mengkomunikasikan informasi yang rumit, seperti statistik dan data-data penting lainnya, yang tidak mudah untuk disampaikan melalui pidato ataupun dialog. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun kalimat ataupun dalam penyampaian materinya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.